walaupun sekarang kita mengalami atau menghadapi kondisi yang cukup challenging, tapi saya minta tidak ada PHK. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar pelaku industri otomotif tidak melakukan pemutusan hubungan kerja di tengah penjualan yang mengalami penurunan. Ia mendorong pelaku industri melakukan perluasan pasar termasuk menambah investasi dan menggenjot produksi dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta kepada pelaku industri khususnya komponen dan otomotif untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada pekerja meski terjadi penurunan penjualan kendaraan. Agus mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar termasuk menambah investasi dan menggenjot produksi dalam negeri. Yang saya selalu minta adalah tidak boleh ada PHK. Tidak boleh ada PHK. Walaupun sekarang kita mengalami atau menghadapi kondisi yang cukup challenging, tapi saya minta tidak ada PHK. Dan kalau kita lihat, saya berterima kasih pada para pelaku usaha sektor manufaktur. Ya, kita lihat dalam datanya, walaupun salesnya sedang turun dan lain sebagainya, mereka belum melakukan PHK. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil secara retail selama 7 bulan tahun 2025 hanya 453.278 unit. Turun 10,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 508.041 unit. Tak hanya mobil baru, penjualan sepeda motor surut meski tak terlalu banyak pada Januari hingga Juli 2025 menjadi 3.691.677 unit, turun secara tahunan berjumlah 3.769.895 unit. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2025 sebesar 150,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut lebih rendah dari posisi Juli 2025. BI menilai cadangan devisa nasional memadai untuk mendukung ketahanan eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2025 sebesar 150,7 miliar dolar Amerika. Lebih rendah dari posisi cadangan devisa di akhir Juli 2025 sebesar 152 miliar dolar Amerika. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso menyampaikan, perkembangan cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respon BI dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Kedepan, BI memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, pemerintah menerima tuntutan rakyat 17+8. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Mendikti Sains dan Teknologi Brian Yuliarto memastikan pemerintah menerima seluruh pandangan dan aspirasi mahasiswa terkait dengan kebijakan pemerintah yang selama ini dinilai belum sempurna. Hal tersebut disampaikan Brian usai menggelar pertemuan dengan sejumlah elemen mahasiswa Kamis lalu. Menurut Brian, salah satu aspirasi yang disampaikan mahasiswa, yakni terkait 17+8 yang menjadi tuntutan rakyat. Mahasiswa juga memberikan masukan untuk membangun Indonesia agar lebih maju. Brian memastikan seluruh aspirasi masyarakat atau mahasiswa akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya, untuk kita bisa memperbaiki hal-hal yang masih kurang,
untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai. DPR RI akhirnya menanggapi tuntutan 17+8 yang disuarakan sejumlah elemen masyarakat dengan mengeluarkan 6 poin keputusan. Salah satunya pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR yang meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi serta biaya tunjangan transportasi. DPR RI akhirnya menanggapi tuntutan rakyat 17+8 yang disuarakan sejumlah elemen masyarakat dengan mengeluarkan 6 poin keputusan. Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025. Kedua, DPR RI melakukan moratorium atau penangguhan kunjungan kerja luar negeri terhitung 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Ketiga, DPR RI juga memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi. Pemangkasan meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, serta biaya tunjangan transportasi. Keempat, anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Kelima, pimpinan DPR akan menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing. Dan keenam, DPR RI memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan lain. 6 poin tersebut merupakan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan DPR akan mengambil alih inisiatif RUU Perampasan Aset. Ya, dengan demikian usul inisiatif RUU Perampasan Aset tidak lagi berada di tangan pemerintah. Yusril menyampaikan Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menjelaskan bahwa dirinya sudah meminta DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. Yusril pun turut menyinggung RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 lalu. Namun DPR belum pernah membahasnya sejak itu. Yusril mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait pembahasan Prolegnas 2025 dan 2026. Sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR. Kalau itu memang disepakati, DPR silakan mempersiapkan RUU Perampasan Aset itu yang dulu sebenarnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah pada masa Pak Jokowi, dan pemerintah siap untuk membahas itu dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset itu. Nah, hal-hal yang lain juga perubahan terhadap undang-undang pemilu, undang-undang kepartaian itu memang sedang akan kita lakukan karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada